Arti dari kalimat itu adalah Epstein mencium adanya sesuatu yang lebih besar dan menyatakan tidak akan terkejut kalau Muhammad bin Zayed atau MBZ selaku penguasa Uni Emirat Arab yang menjadi dalang di balik kejadian tersebut. Nah, lalu Al-Rashid merespon singkat dengan tulisan kayak gitu. Nah, saat Epstein ingin meminta penjelasan lebih lanjut, Al-Rashid menuliskan bahwa situasinya sulit untuk dipastikan. Sekaligus menyebut bahwa informasi bocor secara terencana dan disebarkan dengan sangat cepat. Dan dia juga memperingatkan bahwa krisis tersebut sudah berubah menjadi perang media. Di dalam pesannya, Al-Rashid ini bilang kalau saat itu dia pikir Arab Saudi sedang kehilangan Trump jika mereka tidak mulai membela diri. Nah, pertahanan terbaik adalah kebenaran meskipun itu akan berakhir buruk. Kayak gitulah kurang lebih pesannya dia di dalam email tersebut. Terus geng, di dalam email lanjutan lain yang termasuk ke dalam dokumen, Epstein ini bilang, sebuah sumber lain yang memberitahu dia bahwa salah satu peserta di dalam operasi pengeksekusian itu merekam sebuah video menggunakan handphone sebelum handphone tersebut diretas dan rekamannya itu ya bisa diambil atau tersebar lah gitu. Nah cuma nih geng, dokumen email tersebut tidak menjelaskan siapa yang berhasil meretas atau ngehack handphone yang dimaksud. Jadi pada tanggal 13 Oktober 2018, Epstein ini kembali mengajukan sejumlah pertanyaan di dalam pertukaran pesan lain. Dia membahas kemungkinan Jamal Khashoggi tadi yang dilabeli sebagai teroris serta menjelaskan skenario bahwa operasi rahasia yang ditujukan kepada Khashoggi itu gagal atau berubah menjadi jebakan yang sudah direncanakan sejak awal. Sambil berulang kali dia menyebutkan nama MBZ. Di malam yang sama, dokumen menunjukkan bahwa Epstein ini menerima pesan dari seseorang kenalan yang namanya disamarkan. Dalam pesan itu disebutkan bahwa MBZ itu meminta pertemuan yang bersifat mendesak dengan rencana keberangkatan pada keesokan paginya. Jadi kayak tergesa-gesa dan terburu-buru gitu. Nah, secara terpisah, ada sebuah memo milik FBI yang menyatakan bahwa Epstein bekerja sama dengan intelijen Amerika dan Israel juga. Memo tersebut menyebutkan bahwa Epstein memiliki kedekatan dengan mantan Perdana Menteri Israel yang bernama Ehud Barak dan dilaporkan pernah dilatih sebagai mata-mata di bawah bimbingannya dia. Nah, begitulah kurang lebih ya geng mengenai hubungan antara Epstein dengan para petinggi Uni Emirat Arab. Nah, gimana tuh menurut kalian geng? Apakah bukti-bukti yang tertera itu cukup menjawab semua rumor? Atau justru kalian masih belum percaya dengan hal ini? Sekarang gue bakal masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai tercantumnya nama seorang tokoh spiritual yang begitu terkenal di dunia, yaitu Dalai Lama di dalam Epstein File. Kita bahas.